Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini dilaksanakan secara online. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan kepada orang tua, dan nanti orang tua bisa bawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia. Yang kedua, kakak mohon bantuan adik-adik untuk mengisi nama dan kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Yang terakhir, meskipun ibadah PT ini dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik dapat menjalankannya dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar sudah menyertai kami dalam satu minggu yang boleh kami lewati ya Tuhan. Sekarang kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya nanti. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Nah adik-adik, minggu kali ini pembacaan kita terambil dari kitab Hagai, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Jadi dari Hagai, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kalau sudah siap, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami akan mulai untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan boleh diamkan seluruh suara dalam hati kami, sehingga kami boleh fokus dalam mendengarkan firman-Mu, dapat merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan boleh berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, mari kita baca Hagai yang pertama, ayat pertama sampai dengan ketujuh. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan kita kali ini. Tema kita minggu ini adalah membangun gereja Tuhan. Adik-adik, mungkin sebagian dari kita, adik-adik maupun kakak sendiri, sangat jarang ya mendengar nama Nabi Hagai. Nah, ada yang masih ingat nggak sih siapa itu Nabi Hagai? Nah, mungkin untuk sekedar informasi untuk memperkenalkan siapa itu Nabi Hagai, adik-adik bisa lihat dalam layar adik-adik saat ini. Nah, di sini adalah ada sebuah gambar di mana ada seseorang yang memimpin di depan dengan memperlihatkan orang-orang di sekitarnya. Ada gambar bangunan yang sudah berupa reruntuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu Nabi Hagai ini adalah seorang nabi yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menegur dan juga memberikan peringatan tentang ketidakpedulian Israel untuk membangun kembali bait Allah. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Kalau kita baca kembali di ayatnya yang pertama, adik-adik bisa lihat ayatnya yang pertama ini berisikan tentang pesan dari Tuhan kepada Nabi Hagai, yaitu untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, ceritanya pada waktu itu adalah masa saat bangsa Israel sudah kembali ke kampung halamannya setelah masa pembuangan di Babel. Nah, pada waktu itu awalnya mereka ada niat nih untuk kembali membangun bait Allah. Mereka sudah melakukan peletakan batu pertama. Ya, batu pertama itu sudah diletakkan, namun ternyata ada kendala. Jadi orang-orang di sekitarnya ada yang protes dalam pembangunan itu, sehingga akhirnya pembangunan kembali bait Allah pada waktu itu dihentikan. Nah, kurang lebih sekitar 15 tahun kemudian barulah akhirnya Nabi Hagai ini muncul ke hadapan umat bangsa Israel karena dia ingin menegur dan memperingati bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat sama-sama ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Nabi Hagai ini memperingati bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tapi apa sih jawabannya umat Israel pada waktu itu? Justru umat Israel mengatakan bahwa ini belum waktunya. Mereka mengatakan, oh, ini belum waktunya bagi kita untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, mereka merasa kondisi mereka saat itu belum memungkinkan. Mereka mungkin merasa kondisi ekonomi mereka masih kurang pada waktu itu, sehingga mereka belum mampu untuk membangun kembali bait Allah pada waktu itu. Nah, sampai di ayatnya yang keempat, berupa sindiran mereka dikatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, kata-kata ini menyiratkan mereka bisa membangun kembali rumah pribadi mereka, rumah mereka masing-masing, tapi mereka mengatakan mereka nggak bisa bangun bait Allah. Nah, di sini di ayatnya yang kelima sampai ketujuh, Nabi Hagai ingin memberikan peringatan. Dia mengatakan bahwa ketidakpedulian membangun rumah Tuhan akan membuat mereka tidak mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kehidupan yang tidak diberkati Tuhan itu terlihat dari kalimat, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, yang menggambarkan tentang kegagalan dalam panen. Nah, dikatakan juga kamu makan namun tidak sampai kenyang, kamu minum tapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tapi badanmu tidak hangat. Nah, ini menggambarkan kebutuhan pangan dan sandang yang tidak pernah cukup. Dikatakan juga orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, menggambarkan bahwa semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka usahakan itu
ternyata sia-sia belaka karena mereka tidak mempedulikan kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan kita kali ini ada 3 poin yang bisa kita pelajari di sini. Ada 3 poin yang bisa kita renungkan dalam hidup kita. Nah, yang pertama, di sini dikatakan bait Tuhan atau bait Allah bagi bangsa Israel itu bukan hanya merupakan sebuah gedung, tapi dia juga merupakan sebuah lambang kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Nah, di mana lambang kehadiran Tuhan ini mereka yakini dan percaya bahwa bait Allah ini ya adalah bait Allah itu yang akan menjamin keselamatan dan juga mendatangkan berkat di kehidupan mereka. Nah, yang kedua, itu kan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bait Allah digambarkan sebagai lambang kehadiran Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mengimani akan kedatangan Yesus Kristus dalam dunia ini. Di mana kedatangan Yesus Kristus ini merupakan penghayatan iman baru tentang kehadiran Tuhan di tengah umat. Jadi, kita yakin dan percaya Tuhan hadir itu tidak hanya dalam gedung gereja saja, bukan hanya saat kita beribadah di dalam gedung gereja saja, tapi Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, Tuhan hadir di tengah orang yang sakit, Tuhan hadir di tengah orang yang terlantar, diasingkan, dikucilkan, atau Tuhan hadir di antara orang yang lapar, haus, dan Tuhan hadir di antara orang yang berdosa. Nah, poin yang ketiga di sini, Israel diingatkan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Nah, adik-adik, dan untuk kita saat ini itu juga kita juga diminta untuk mengutamakan pembangunan gereja. Nah, gimana sih pembangunan gereja itu? Jadi adik-adik, di sini kakak ingin ingatkan, gereja itu bukan hanya gedung saja. Gereja bukan hanya gedung secara fisik, tapi gereja itu adalah persekutuan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, mari kita membangun persekutuan kita, membangun iman percaya kita, agar iman kita boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup ini, dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebenarnya saat ini kita sedang merayakan Hari Jadi GPIB yang ke-72. Jadi tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1948 GPIB hadir. Jadi yang awal mulanya hanya 53 jemaat, tapi puji Tuhan sekarang sudah ada 326 jemaat yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Wah, adik-adik, kita bisa lihat di sini campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pelayanan GPIB. Roh Kudus bekerja sehingga kita sama-sama bisa melayani di Indonesia ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hadir di tengah GPIB, di tengah gereja kita, di kehidupan kita. Tuhan hadir di dalam situasi apapun dalam hidup kita, terlebih khususnya tentunya dalam situasi pandemi COVID saat ini. Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap tantangan hidup kita. Mungkin Tuhan hadir di antara orang-orang yang mungkin merasa diasingkan, dikucilkan, atau pada orang-orang yang diisolasi mungkin karena COVID-19 ini, atau pada orang-orang yang berduka mungkin karena karena ditinggalkan orang-orang terkasih. Jadi adik-adik ingat dan percaya, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan di dalam Tuhan akan selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Ya, yakin dan percaya di dalam Tuhan akan selalu ada berkat dari Tuhan, walau hidup kita ini penuh tantangan, tapi Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, adik-adik, gereja adalah persekutuan orang percaya. Jadi sekali lagi, gereja bukan hanya pembangunan fisiknya saja, tapi kita diminta untuk membangun kehidupan percaya kita, kehidupan iman kita, agar iman kita boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup ini.
Nah, adik-adik, Pelkat PT ini, Pelkat Persekutuan Teruna ini merupakan suatu wadah untuk membangun dan membina Teruna GPIB untuk hidup di dalam iman. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita semua sama-sama untuk membangun gereja kita, membangun persekutuan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan cara apa sih Kak aku ikut membangun gereja ini? Aku belum bisa loh Kak kalau disuruh bangun gereja yang besar-besar seperti ini. Bukan seperti itu. Jadi kita nggak perlu mikir yang jauh-jauh dulu. Kita mulai dari hal kecil. Kita mulai dari yang ada dalam diri kita. Adik-adik, setiap dari kita pasti memiliki talenta, bakat. Jadi adik-adik, gunakanlah dan kembangkanlah semua potensi talenta yang ada dalam diri kita. Kita bisa membangun gereja kita bisa membangun iman kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Contoh, kita memiliki potensi bermusik, kita membangun iman kita dengan kita bermain musik. Kita bisa menyanyi, kita sumbangkan suara kita untuk puji-pujian. Kita bisa menari, kita bisa main drama dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita gunakan untuk membangun gereja kita. Atau mungkin ada yang berpikir, Kak, aku nggak punya bakat di bidang seni, aku nggak punya talenta di sana. Tidak hanya di bidang seni, adik-adik mulai bisa membuka pandangan lebih luas. Jadi bakat itu bukan hanya soal seni, tapi banyak bakat dalam hidup kita yang mungkin kita belum sadari. Jadi adik-adik boleh silahkan gali potensi yang ada dalam diri. Bahkan mungkin adik-adik punya jiwa pemimpin, adik-adik yang bisa bermain gadget, teknologi. Kalian bisa menggunakan semua itu untuk membangun gereja kita, untuk membangun persekutuan kita dan membangun iman kita. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup ibadah firman Tuhan kali ini, kakak ingin kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Pujian itu terambil dari Kidung Jemaat 257. Nah, mari kita sama-sama nyanyikan. Kakak akan minta bantuan Kak Monica untuk kita sama-sama bernyanyi bersama dengan gerakan ya. Mari kita berdiri, kita sama-sama menyanyikannya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Oke, demikian adik-adik, itulah firman Tuhan kali ini. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup firman kita kali ini, kita akan berdoa yang kita sambung dengan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami pada hari ini. Terlebih khususnya Bapa, ajarlah kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh senantiasa percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa membangun iman kami Tuhan, agar iman kami boleh senantiasa bertumbuh, berakar, dan kami boleh berbuah dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan ajarlah kami Tuhan untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri kami Tuhan, agar apa yang kami miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik dari yang pemerintahan daerah sampai pemerintahan pusat ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka dalam mengatur dan memimpin negara kami Tuhan. Rapi mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih khusus dalam menangani setiap pandemi COVID saat ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh lebih bijak lagi Tuhan, untuk bisa mengatur kami semua, untuk bisa memimpin kami menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik layan, kakak layan, orang tua, dan seluruh keluarga kami Tuhan di dalam situasi seperti ini ya Bapa, agar kami boleh semakin dipersatukan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan kami, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kami kesehatan selalu ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari KMM 92, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Untuk memasuki doa persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau beri. Kami telah memberi sedikit dari yang kami punya, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami beri hari ini. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup dari KMM 84, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Baiklah adik-adik, mari kita menutup ibadah kita kali ini, dan mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan lancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa akan menjaga dan memelihara kami dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah demi langkah dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.